Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan 3 poin dari sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi keluarga Microsoft. Terus yang kedua, keluarga open source BCD Linux. Dan yang ketiga, keluarga Macintosh. Kita langsung pada poin yang pertama, keluarga sistem operasi Microsoft, atau lebih dikenal dengan sebutan Windows, yang merupakan keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis. Microsoft Windows juga telah berevolusi dari Microsoft DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line. Keluarga besar operasi sistem atau sistem operasi atau versi-versi Microsoft Windows, sistem operasi yang dibuat oleh Bill Gates ini juga memiliki banyak keluarga atau versi di dalamnya dari dulu hingga sekarang. Kita masuk pada keluarga Microsoft Windows yang pertama. Sistem operasi meliputi Windows Desktop, iFree-Roman berbasis Microsoft DOS versi 1 kali hingga versi 3 kali yang berbasis GUI Windows 9X, Windows 95,98 dan Windows MI. Sistem operasi berbasis Windows NT seperti Windows NT 3X, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, dan masih banyak Windows lainnya teman-teman. Lalu kita masuk pada step yang kedua, keluarga Unix. Keluarga Unix ini merupakan operasi penggunaan antarmuka sistem POSIX seperti SCO Unix. Keluarga BCD, Berkeley Software Sistem operasi BCD atau Berkeley Software Distribution, GNU Linux, Debian Red Hat, SUSE, Ubuntu Shirt, sistem operasi berbasis kernel Linux yang dimodifikasi, dan masih banyak contoh lainnya teman-teman. Kita masuk pada step yang ketiga, keluarga Mac, sistem operasi Mac. Sistem operasi Mac ini dikeluarkan oleh industri komputer Apple yang disebut Mac atau Macintosh. Sistem operasi ini antara lain ialah public beta atau Kodiak, Mac X, sistem operasi Mac X 10.0. Terus semua sistem operasi ini dari semua sistem operasi di atas menggunakan interface teks, DOS, POSIX, Linux, dan GUI atau Graphical User Interface seperti Microsoft Windows dan Linux yang berbasis teks dan berbasis GUI. Kita masuk pada poin yang kedua, keluarga open source atau BCD. BCD ini merupakan suatu sistem operasi yang terbuka lagi bagi penggunanya untuk merubah kode hal-hal lainnya. Sistem operasi open source atau BCD ini sepertinya lumayan bagus karena membiarkan penggunanya untuk mengubah kode program dan sebagainya. Salah satu jenis sistem operasi adalah open source, di mana kode program terbuka dan disediakan oleh pengembangannya secara umum agar dapat dipelajari, diubah atau dikembangkan lebih lanjut. Contohnya Linux. Linux ini memiliki kelebihan sistem operasinya. Yang pertama, gratis, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memilikinya. Dan yang kedua, banyak aplikasi Windows yang juga ada di
sistem operasi Linux. Dan yang ketiga, bisa dual mode. Yang keempat, lebih stabil dan jarang lag. Yang kelima, memiliki komunitas di seluruh dunia. Yang keenam, pengaman virus lebih unggul. Dan yang ketujuh, terdapat banyak pilihan seperti CentOS, Fedora, Ubuntu, OpenSUSE, dan lain sebagainya. Sistem operasi Linux juga memiliki beberapa kekurangan. Antara lain, yang pertama, banyak pengguna yang belum familiar dengan Linux, dan yang kedua, pengguna atau user yang sudah biasa dengan Windows akan kebingungan dengan sistem dan struktur direktori pada sistem operasi Linux. Dan yang ketiga, instalasi tidak semudah Windows. Yang keempat, belum banyak aplikasi Linux yang sebaik aplikasi di Windows. Dan yang terakhir, perlu belajar keras untuk mempelajari Linux supaya terbiasa. Kita masuk pada poin yang ketiga, keluarga sistem operasi Mac. Sistem operasi Mac ini berawal dari Next, atau sebuah perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs setelah dikeluarkan dari Apple pada tahun 1985. Sistem operasi Nextstep dikembangkan dan kemudian dirilis pada tahun 1985 oleh kernel Nextstep. Operasi sistem Mac pada awalnya dikembangkan di Universitas Carnegie Mellon dengan kernel dan kode tambahan berasal dari BCD. Antarmuka grafis dibangun dengan object oriented GUI toolkit menggunakan bahasa pemrograman Objective-C. Proses perkembangannya selama awal 1990-an, Apple mencoba untuk membuat sistem operasi generasi baru untuk menggantikan Mac. Klasik melalui proyek Teligent, Copland, dan Gershwin. Meski semuanya dibatalkan, Apple kemudian membeli Next pada tahun 1996 dan menjadikan Nextstep sebagai dasar operasi sistem. Dengan dibelinya Nextstep, Steve Jobs kembali ke Apple memimpin pengembangan sistem operasi baru dengan nama Rhapsody dan kemudian dirilis dengan nama Mac, sistem operasi Mac. Operasi sistem Mac merupakan sistem operasi komputer yang dibuat oleh Apple Computer khusus untuk komputer Macintosh dan tidak di-compatible dengan PC berbasis IBM. Di dalam sistem operasi Mac juga terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari operasi sistem Mac, yang pertama, kestabilan lebih baik karena menggunakan Unix. Terus yang kedua, operasi sistem Mac merupakan sebuah sistem operasi eksklusif untuk Mac, maka kualitas dan support kedepannya lebih terjamin. Yang ketiga, mudah digunakan dan apabila kesulitan terdapat pula training centernya. Yang keempat, lebih aman dan gangguan virus, spyware, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, produk Mac menjadi sebuah pilihan bagi mereka yang sudah kesal dengan namanya virus. Yang kelima, operasi sistem Mac juga memiliki fitur yang namanya Sherlock. Program ini tidak hanya mencari di internal hard disk, tetapi juga di internet sesuai keyword yang diinginkan. Yang keenam, sulit dibajak. Yang ketujuh, dokumen yang diolah pada Mac dapat dibaca oleh sistem operasi lain. Begitu pula sebaliknya. Yang terakhir, yang kedelapan, untuk tampilan tidak perlu diragukan lagi. Operasi sistem Mac
memang selalu memberikan tema yang smooth dan indah. Operasi sistem mode juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, tidak dapat digunakan pada perangkat lain, jadi hanya khusus untuk perangkat dari Apple. Yang kedua, tidak cocok untuk pekerjaan berat seperti bermain game. Yang ketiga, software yang dimiliki oleh operasi sistem Mac tidak begitu banyak seperti Windows. Dan yang keempat, harga lebih mahal karena eksklusif. Jadi bagaimana berminat untuk memilikinya atau apa namanya, atau yang sudah punya, mungkin artikel atau oke teman-teman, mungkin hanya itu beberapa poin yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dimengerti untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.